kerja kan? Semangat banget ini. Kerja orang. Ya, bohongannya dia Pak. Ada begitu. Jamaah sekalian, saya mau tanya, kita puasa udah berapa hari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada salam dan doa suci yang menjawab salam bisa naik haji. Amin. Pengen berangkat haji Pak? Amin. Amin dua kali. Pengen enggak? Pengen haji Pak. Punya. Oh. Salam yang kedua, mudah-mudahan keselamatan, rahmat dan berkah Allah diturunkan kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bisyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Allah. Saudara sekalian, para hamba Allah, jamaah salat tarawih, jamaah salat isya, as-shalimin, as-shalimat, rahmatullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengucapkan hamdalah bareng-bareng. Ayat 1 2 3. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengucapkan bareng-bareng Allahumma Salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah sekalian yang berbahagia, sebelum saya berceramah tentang materi saya mau tanya, kira-kira Bapak, Ibu, ini kita masih semangat atau udah loyo dalam ibadah Ramadan? Selamat. Saya mau tanya lagi, benar semangat? Selamat. Udah beli baju baru belum? Kerja kan? Jauh semangat banget ini. Kerja orang. Ya, bohongannya dia Pak. Ada begitu. Jamaah sekalian, saya mau tanya, kita puasa udah berapa hari Pak? Berapa? 12. 12. Berarti lebaran berapa hari lagi Pak? 18. Mudah-mudahan umur kita nyampe Pak. Amin. Amin. Saya berangkat ke sini Pak, tadi ada pengumuman di masjid Pak. Apa pengumumannya Pak? Apa? Makanya malaikat maut kagak pernah berhenti Pak nyambut nyawa kita. Betul betul. Betul. Makanya selagi kita masih diberikan kesempatan, banyakin ibadah Ramadan, banyakin sholat sunnah, banyakin baca Quran. Betul betul. Betul. Kalau saya mau tanya, siap nggak memaksimalkan ibadah Ramadan? Jawabnya. Siap. Siap nggak
memaksimalkan ibadah Ramadan? Jawabnya. Siap enggak memaksimalkan jumlah sholat di dalam bulan Ramadan? Siap apa tidak? Isi yang kosong di samping coba. Siap apa? Oh siap. Besok ente ajak teman tetangga samping kanan kiri, ajak ke masjid biar ono yang baru terpakai dan penuh keisi sama jamaah. Siap apa tidak? Woi, siap orang? Siap. Itu pada ikut borok. Tangan udah panas. Bukan Pak, saya kalau ceramah pelan-pelan yakin Pak ngantuk semua ini deh. Sebab kalau ceramah pelan-pelan habis makan, ya minumnya banyak, tadi kerja capek, akhirnya alhasil ya udah Pak, mata tinggal 5 watt, akhirnya ngantuk 12. Imamnya sholat kelamaan, diprotes dasar imam nggak tahu diri, begitu. Ada yang jamaah yang begitu banyak Pak? Saya sebenarnya Pak mau nyampaikan kepada itu. Nih yang saya sampaikan juga. Ternyata ada tujuan puasa yang kita harus capai di bulan Ramadan. Ada yang bertanya, Ustaz, bukan tujuan puasa itu takwa? Ya benar, ada yang salah. Apakah tujuan puasa takwa doang? Iya, tapi ada indikatornya. Indikator, tapi ada indikasinya yang harus ente wujudkan. Kalau ente termasuk orang yang bertakwa, betul Pak? Orang yang bertakwa, kotak amal lewat, dimasukin duit apa diantepin kotak amal Pak? Isi. Tuh, orang yang bertakwa. Dengerin nih, dengerin. Betul. Orang yang bertakwa, kotak amal lewat diisinya 100.000 apa 5.000 Pak? Kira-kira Pak? Maka saya sekarang menyampaikan tujuan puasa selain bertakwa, yaitu adalah apa? Kita bisa mengendalikan hawa nafsu yang Allah berikan kepada manusia. Karena manusia bukan hanya diberikan otak, bukan hanya diberikan akal, tapi juga manusia diberikan yang namanya hawa nafsu. Saya mau tanya Pak, Bapak punya hawa nafsu apa Bapak? Punya hawa nafsu enggak? Kenapa Ustaz temanya seperti ini? Ya, karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran ada kelompok orang yang mengikuti hawa nafsunya, bahkan hawa nafsunya dijadikan sebagai Tuhan. Dan kalau hawa nafsunya dijadikan sebagai Tuhan, maka sesungguhnya dia adalah musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kafir. Allahu Akbar. Semangat begitu. Ceramah pada koyor banget. Terus semangat. Tapi kalau Jumat jangan begini ya bahayanya. Kalau Jumatan begini batal salatnya. Ini karena terawih aja begini, tidak begini. Tapi saya lihat Pak, subhanallah luar biasa. Ini masjid selama saya mengikuti sholat terawih keliling kemana-mana Pak, ini yang penuh masjidnya Pak malam yang ke-13 ini. Alhamdulillah. Ya kalau melihat begini Pak, nggak melihat ke sana enggak. No. Kalau melihat ke sana enggak. Nah, artinya begini Pak, ini alhamdulillah. Cuma mungkin ayo kita ajak saudara kita yang belum ke masjid, mari kita sama-sama ke masjid. Siap ajak saudara kita, teman kita ke masjid untuk memenuhi masjid. Siap apa Pak? Ya. Ini Pak, Allah mengatakan di dalam Al-Quran cerita orang yang mengikuti hawa nafsunya. Allah katakan di dalam Al-Quran pada surah yang ke-45 atau juz yang ke-28, yaitu surah Al-Jasiyah, pada ayat yang ke-23-nya. Di sana dikatakan begini, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu 'ala ilmin. Al-ayat. Ayat ini kalau diterjemahkan tekstualnya begini. Afara'aita,
yang maknanya adalah istifham, yang maknanya adalah pertanyaan. Artinya apa? Artinya adalah apakah. Ro'aita ini adalah fiilnya fiil madhi, yang asal katanya adalah ro'a, yang kemudian diterjemahkan berarti apakah engkau telah melihat. Apa ro'aita man ittakhadha, ini adalah isim mausul. Siapa yang kamu telah lihat? Yaitu orang yang menjadikan ilahahu akan Tuhannya daripada hawa nafsunya. Maka kalau misalkan kita ditanya sama Allah, apakah kamu telah melihat ada golongan orang yang mengikuti hawa nafsunya di muka bumi ini? Maka jawabnya ya, kita lihat. Kenapa? Ada laki-laki yang suka sama laki-laki, ada perempuan yang suka sama perempuan. Betul? Seharusnya laki-laki suka sama perempuan, perempuan suka dengan laki. Tetapi karena ngikutin hawa nafsunya, akhirnya laki-laki suka dengan laki, perempuan suka dengan perempuan, menghalalkan segala cara mengikuti hawa nafsunya. Dan saya tanya Pak, ada nggak di Indonesia yang model begitu Pak? Ada Pak? Kalau di kampung kita ada yang begitu, jauhin Pak, jauhin. Sekarang saya mau tanya Bapak, di Cibitung apa di Tambun itu Pak, ada satu kelompok rumah-rumah semi permanen yang suka tempat menjadi penyaluran hawa nafsu. Di Tambun apa di Cibitung Pak? Apa? Nggak tahu. Benar jawabnya. Saya ulangi lagi pertanyaan sebenarnya Pak. Apakah di Tambun apa di Cibitung ada tempat untuk menyalurkan hawa nafsu? Di Tambun Cibitung Pak? Ciberek ya. Ini data jelas nih. Ini hawa nafsu bahaya Pak. Maka saya katakan Pak, orang yang ngikutin hawa nafsu terus-terusan agak akan pernah hilang kemaksiatan di atas bumi Indonesia ini. Betul Pak? Langsung tanya Bapak, siapa menghancurkan kemaksiatan seperti itu Pak? Siapa menghancurkan? Woi jawab. Iya. Siap benar. Rame-rame. Ya asal rame. Iya, harus sendiri. Benar. Kalau sendiri nggak kuat. Oh Pak, jadi hawa nafsu boleh nggak kita ikutin Pak? Boleh nggak? Nggak boleh Pak, hawa nafsu itu harus kita atur. Contoh hawa nafsu ketika menjelang lebaran apa Pak? Beli pakaian yang berlebihan. Bapak kalau misalkan masih ada pakaian yang baru, jangan beli pakaian yang baru lagi. Woi dengerin, masih pakaian baru masih ada nih Pak, masih bagus pakaiannya nih Pak. Nih dengerin, woi dengerin nih, woi. Ini kan baju masih lumayan baru nih ya. Jangan beli lagi, dengerin. Kalau udah jelek banget, baju putih sudah menjadi krem warnanya, boleh Pak tuh beli baju baru lagi. Bapak sekarang saya mau tanya, bajunya masih baru-baru apa sudah jelek semuanya? Jelek sih. Berarti beli baru semua dong. Gak apa-apa Pak, gak usah beli baju baru. Yang penting hatinya baru, semangatnya baru. Insya Allah kita termasuk orang yang bertakwa. Minal a'idin al-faizin kullu amwa'atum bil khair. Kita termasuk orang-orang yang kembali kepada kefitrahan, dan kita menjadi orang yang sukses dunia dan sukses akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ada cerita Pak, Nabi Yusuf manusia makhluk yang paling ganteng. Ganteng apa jelek Pak? Ganteng. Gantengan mana Nabi Yusuf sama saya. Ente rupanya menyewa Ustaznya. Gantengan mana Nabi Yusuf sama saya? Dengan Ustaz. Gantengan Ustaz Nabi Yusuf nggak tahu ente ya. Nabi Yusuf tuh saking gantengnya perempuan berbaris Pak di depan Nabi Yusuf, itu perempuan mengupas tangannya sendiri Pak. Ketika kemudian Nabi Yusuf dipandang dengan tidak ada batas keindahan yang ada pada Nabi Yusuf, mengupas tangannya sendiri, bayangkan Pak. Tetapi dia tidak berasa Pak mengupas tangannya, padahal yang dikupas tangannya, tetapi tidak berasa. Saking apa? Menikmati
istri pejabat. Kalau kata kita mah sekarang istrinya presiden lah Pak. Siapa Pak istrinya presiden Pak? Presiden kita yang lama apa yang baru Pak? Hah? Belum dilantik Pak. Belum sah. Itu istrinya presiden Pak, demen sama Nabi Yusuf. Akhirnya disuruh ajudannya suruh masukin Nabi Yusuf ke satu kamar, dan kemudian istrinya pejabat tersebut masuk ke satu kamar yang sama dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dibujuk diraih untuk melakukan perzinahan. Sekarang saya mau tanya, Nabi Yusuf kira-kira tergoda ikutin hawa nafsu apa kagak? Coba Bapak bayangkan kalau Ustadz Samit yang dikunci di dalam kamar. Kalau Ustadz Samit berdua sama istri pejabat cantik Pak, masih muda, orang kaya, kira-kira Ustadz Samit bisa jaga hawa nafsunya apa kagak? Dapat saya turunlah sampai kan namanya Ustadz kan al-ulama Pak, al-ulama warasatul anbiya, waris para nabi. Ilah Ustadz Samit akan jaga imannya. Aduh Pak. Hati-hati Mit. Kejempur lagi. Oh, kecempur aja dulu. Dah Pak, ini baru satu Pak nih. Lanjut apa kagak Pak? Lanjut. Seminggu. Terawih coy. Ibu sama tanya, lanjut apa udah Bu? Woi. Tidur. Kalau ibu-ibu Pak biasanya, nih Pak, ibu-ibu tuh senangnya biasanya yang bercanda-bercanda Pak sebenarnya. Kalau yang serius dia ogah biasanya. Bapak ini sama sebenarnya ya Pak ya. Makanya kalau sholat Jumat bapak-bapak khusyuk banget. Semua posisinya siap, nyender di atas kipas angin sama AC. Itu bukannya dia gimana-gimana, nunduk semuanya. Ngapain dia nunduk Bapak? Makanya kalau lagi ceramah gini jangan serius-serius Pak. Kalau yang serius-serius biasanya dua Pak faktornya. Pertama dia banyak utang, yang ketiga, yang kedua dia penyakit. Makanya Bapak kalau dia bayar tanya, itu sakit apa? Ya Mas kan yang bahagia. Udah Pak, kayaknya nggak lama-lama Mas saya pernah tahu diri Mas segini. Ikan sepat, ikan gabus, si gigi kena sambal, lebih cepat, lebih bagus, kaki elok mudah pada. Gitu Pak. Sampai saya juga kaki saya pada sakit gitu. Doain Pak supaya kaki saya sehat Pak. Alhamdulillah. Amin ya Allah. 2 hari sebelum Ramadan atau berapa hari itu Pak, saya ada sparring antara Ustaz. Kebetulan saya diundang untuk hadir di acara persahabatan Pak para Ustaz di rumahnya Ustaz Solmen Pak di Bogor, Megapur. Ada acara silaturahim para Ustaz. Pokoknya Ustaz yang di sini dibilang di Pak Prabowo ya. Saya undang, asik nih seru kita silaturahim. Oh Pak, lagi bawa bola, alhamdulillah Pak, kepleset karena ada kiper yang menangkap bola. Akhirnya jatuh dan sekarang saya ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya ucapkan alhamdulillah, artinya maksudnya sekarang ini kaki saya sudah mendingan Pak. Awalnya Pak sudah bisa duduk besar, tapi alhamdulillah sekarang dengan izin Allah setelah diurut beberapa kali, 3 kali kalau nggak salah saya ingat dulu, 3 kali sekarang sudah bisa ditekuk, baru pada sujud, belum pada duduk antara 2 sujud dan tahiyat awal dan tahiyat akhir. Belum. Doain Pak, mudah-mudahan menjadi masih banyak Pak. Amin. 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 Jadi masih banyak saya. Tadi aja ngisi uper di sana Pak, langsung kejar ke sini lagi. Alhamdulillah. Ini saya pilih Masjid Baitur Rahman karena is the best buat saya. Kenapa? Karena jadwal saya malam ini ada 3 yang saya ambil ini Pak. Keren kan? Keren kan? Wih, mantap. Siapa dong? Kan begitu ya. Nah, yang sekarang itu saya mau sampaikan. 1 Pak, baru saya sampaikan. Belum yang lainnya Pak. Nanti insya Allah yang keduanya kalau kita panjang umur, kalau kita ada kesempatan, kita bisa bersama-sama lagi membahas kali yang keduanya untuk nomor 2-nya. Insya Allah. Ya, itu saja. Terima kasih. Itu saja dapat saya sampaikan. Allah a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum